Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi sama aku David dari CryptoFems dan di video kali ini kita akan membahas terkait apa itu AI agent di kripto. Nah, teman-teman bayangin aja kalian punya asisten pribadi yang bisa kelola aset kripto kalian 24/7 tanpa kalian harus melototin grafik terus-menerus. Nah, sekarang kita bahas terkait masalahnya. Kalian nggak bisa mantengin kripto 24 jam sehari. Even kalian login, mengunci diri di rumah, dalam kamar untuk mencari uang dari kripto, kalian tetap butuh tidur. Sedangkan DeFi market itu nggak pernah tidur. Yield rates itu berubah tiap jam, harga bisa drop 20% saat kalian lagi tidur, peluang bisa hilang dalam hitungan menit. Sementara itu kalian punya pekerjaan, kalian ada yang kuliah, masih ada yang punya kehidupan lain, dan kalian nggak mungkin duduk depan layar terus-menerus mantengin semua protokol sekaligus. Nah, di sini AI agent masuk buat bikin trading bot biasa. Ini sistem cerdas yang berpikir, ngambil keputusan dan eksekusi transaksi atas nama kalian. Bedanya AI agent sama AI biasa. AI biasa kayak yang biasa kita pakai seperti ChatGPT, Claude, atau Grok, atau Gemini itu pasif. Mereka butuh perintah dari kalian. Kalian tanya, dia jawab. Kalian suruh, dia lakuin. Tapi dia nggak bisa gerak sendiri atau ngelakuin sesuatu di dunia nyata. Sedangkan AI agent di crypto itu aktif dan bisa bergerak sendiri. Dia punya dompet, dia bisa baca data on-chain, dia bisa ngambil keputusan dan eksekusi transaksi sekaligus. Dan AI agent punya kemampuan yang lebih dari sekedar chatbot. Dia bisa punya wallet dan baca real time data. Dan yang paling penting adalah mereka bertindak secara otonom tanpa harus nunggu instruksi dari kalian. Nah, gimana cara kerja dari AI agent ini? Teman-teman bisa kasih instruksi dulu, contohnya cariin yield stablecoin tertinggi yang aman dan terus tarik USDC yang aku miliki dari pool yang sekarang dan pindahin ke sana. Dia akan pertama baca data on-chain, dua analisis dan running simulation, kemudian yang ketiga dia bakal eksekusi, dan keempat dia monitor dan adapt. Sehingga teman harus juga membantu AI-nya dengan memberikan data-data yang terbaik sehingga dia bisa cepat adaptasinya dan menghasilkan return yang lumayan. Ini simulasi AI agent in action. Kira kayak gini, dia akan scanning dulu 12 protokol, contohnya DeFi AAV 55,2%, Morpho di 6,8%, dia juga nge-risk check. Oh, resiko di Morpho sudah diaudit dengan resiko low katanya. Simulation udah gas estimate $3,2 teman-teman. Dia juga bisa bikin decision dan kemudian dia execute. Nah, apa aja yang bisa AI agent ini lakuin? Banyak hal, tapi untuk saat ini di tanggal 14 April 2026, dia bisa yield optimization otomatis, dia juga bisa liquidation protection, dia bisa 3 portfolio rebalancing, dan kemudian pintu machine payment. Jadi AI agent ngebayar AI agent lain, seperti yang kalau teman-teman ngerti virtual protocol, mungkin kita suatu saat akan bahas itu juga. Tapi aku udah jelasin juga di video sebelumnya, kalau nggak salah teman-teman bisa cari aja. Nah, proyek nyatanya, siapa aja sih yang lagi nge-build AI agent ini? Pertama ada Morpho Agent, dia DeFi lending terbesar kedua di dunia, baru launch beta, yang kasih AI agent akses langsung ke lending pool seperti Ethereum dan Base. Dia bisa baca simulasi, eksekusi, dan otomatis eksekusi. Dan selanjutnya kita bahas terkait Coinbase Agent Kit. Ada agentic wallet dari Coinbase yang bisa kasih AI agent dompet standalone buat hold USDC, kirim payment, dan trade token di Base tanpa expose private key. Kemudian juga ada Venice AI, dia adalah privacy first decentralized AI, sudah tembus 2 juta user. Dia fokus ke AI interference yang uncensored dan private. Kemudian juga ada Fetch AI, dia ada marketplace untuk AI agent yang bisa saling berinteraksi dan bertransaksi. Jadi antar AI agent mereka saling jual beli, saling melakukan banyak hal di marketplace itu. Sekarang kita bahas terkait resiko. Resiko yang selalu aku bahas itu adalah tentang smart contract bug. Ini selalu ada karena yang namanya kontrak itu buatan manusia, dan kalau ada bug di kontraknya dana bisa hilang tanpa bisa dikembalikan. Yang kedua juga ada prompt injection. Hacker bisa inject instruksi jahat ke agent kan, dan bayangin agent kalian tiba-tiba transfer semua dana ke dompet orang lain. Yang ketiga juga ada flash crash amplification. Ini adalah ribuan agent bisa berinteraksi sama sekaligus ke event yang sama. Ini contoh terjadi di Polymarket sehingga bisa bikin crash jauh lebih parah daripada sebelumnya. Kemudian regulasi belum jelas di Indonesia. OJK dan Bapepti belum ada aturan spesifik soal AI agent di kripto. Status hukumnya masih abu-abu. Dan bottom line yang ingin aku sampaikan, AI agent itu kayak autopilot di pesawat, powerful banget, tapi pilotnya harus ada dan siap ambil alih kalau ada masalah. Kalian harus paham apa yang agent kalian lakukan. Nah, ini cek pemahaman kalian. Kalau teman-teman udah mendengarkan dengan baik, udah memahami materi, coba dijawab pertanyaannya. Dan kesimpulannya, jadi apa artinya buat kalian? AI agent itu shift besar, gak cuman di kripto, tapi di seluruh
aspek teknologi, entah itu teman-teman berbisnis, entah teman-teman melakukan advertisement di sosial media, AI agent ini membantu dalam segala hal. Jadi bukan cuma soal harga naik atau turun, ini soal cuman gimana kripto dan teknologi bekerja. Pertama, DeFi selama ini manusia sentris, butuh kalian yang klik, approve, monitor, AI agent mulai ubah semua ini. Kemudian yang kedua, 130.000 agent sudah terdaftar on-chain per Januari 2026, sehingga bukan hype dan ini sudah beneran terjadi. Tiga, untuk pemula, kalian gak harus buru-buru paham, gak harus buru-buru pakai sekarang, tapi kalian harus ngerti konsepnya sebelum banyak orang yang ngomongin dan kalian harus mulai belajar pelan-pelan. Agar teman-teman gak ketinggalan ketika nanti udah hype, teman-teman bisa menuai hasilnya. Kemudian yang terakhir, resikonya masih nyata, sehingga selalu Dior, selalu gunakan, aku bilang hot wallet tumbal, dimana hot wallet ini kalau misalnya udah ke-hack, ke-track juga nggak masalah, karena itu cuman teman-teman isi saldo sedikit, misalnya hanya untuk coba-coba semua agent atau mencoba ada eksperimen apapun yang teman-teman ingin lakukan di kripto. Sekian dulu dari aku, teman-teman harus paham semua yang aku omongkan bukan saran investasi, konten ini hanya untuk sharing pengalamanku pribadi, dan semua keputusan investasi adalah tanggung jawab kalian sendiri, sehingga selalu Dior dan sebelum mengambil keputusan apapun, pelajari terlebih dahulu. Kripto itu adalah aset berisiko tinggi. Sekian dulu dari aku, jangan lupa follow David _Putra di TikTok buat dapet konten pengalamanku sharing lainnya. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.